A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang sangat dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan mampu beranak pinak layaknya seperti manusia. Begitu juga dalam hal makanan, dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lalu apa saja makanan yang disukai jin tersebut? Yang pertama adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut asma Allah. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut bisa menjadikan makanan jin, sehingga yang menjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, terutama adalah kaum wanita. Oleh sebab itu buanglah darah haid saudaraku semua dengan membungkusnya menggunakan plastik, dan bacalah basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Yang kedua adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yakni kotoran-kotoran. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dulu, atau setidaknya bacalah basmalah, lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga yang pernah diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu usahakan setiap kali kita hendak masuk ke kamar mandi, kita membaca basmalah supaya kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni kamar mandi tersebut. Lalu yang ketiga adalah tulang. Jin juga sangat menyukai tulang, sisa dari makanan kita. Oleh karena itu apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang dari makanan tersebut langsung kita buang ke tempat sampah, dan hindari untuk membiarkan tulang tersebut berada di piring, karena hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwasanya
ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan untuk beristinja beliau. Ketika membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Lalu dijawab, saya Abu Hurairah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, carikan beberapa buah batu untukku, gunakan bersuci dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Kemudian beliau selesai buang hajat, aku pun menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Indra penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bagi yang tidak tahan bisa membuat kita mual, bahkan tidak selera makan dan minum. Namun anehnya bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah. Ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Bagaimana kalau kita beli lauk yang kita tidak tahu penyembelihannya? Dalam hal ini para ulama berpendapat, apabila kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut, apakah penyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan ketika masuk dan memasak untuk dijadikan lauk disarankan membaca basmalah terlebih dulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was, karena kita semua tahu setan akan selalu meniupkan kepada kita rasa was-was akan sesuatu hal. Oleh sebab itu, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati menjadi tenang dan insya Allah kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Yang kelima adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan sesuatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang kidal tidak perlu merasa rendah diri atau bahkan menyalahkan ketetapan Allah. Insya Allah hadis tersebut kurang berlaku diterapkan kepada saudaraku yang memang lebih aktif menggunakan tangan kiri dibanding tangan kanannya. Kemudian yang keenam adalah makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan asma Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan,
maka setan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan bismillah awal lahua akhiru, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya mengajak mulai sekarang dan seterusnya, biasakan diri kita sendiri untuk selalu membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, baik sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.